Halo para proyektor, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat semua ya. Di penghujung akhir tahun 2024 ini mudah-mudahan rezekinya lancar, cita-citanya tercapai, masalah-masalahnya terselesaikan semua gitu ya. Sebelumnya gue mau minta maaf karena akhir-akhir ini gue udah jarang ngevlog ya, karena ya satu karena kesibukan gue nyari kayu bakar demi dapur biar ngebul gitu kan. Kedua karena kesibukan nyari kayu bakar lagi gitu. Maksudnya lagi sibuk kerja cuy, makanya ngevlognya ini jadi jarang gitu ya, jadi jarang. Cuman ya piara ikannya ya tetap piara karena gue emang hobi ikan hias gitu. Di rumah kalau nggak ada ikan hias kayak ada yang kurang gitu kan. Lagi pula kan gue piara ikan ini bukan untuk bikin YouTube channel gitu. YouTube channel itu sekedar media gue berbagi aja gitu ya. Jadi ya langsung aja ya di vlog kali ini gue mau update info. Pertama nih gue mau update info tank siklet gue ya. Tank siklet gue ini gue bikin itu dari puasa kemarin cuy. Berarti puasa kemarin bulan apa tuh? Puasa akhir-akhir mau lebaran tuh bulan April ya, bulan April. Sekarang udah bulan Desember ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Udah berapa bulan tuh? Udah berapa bulan tuh? Udah 9 ya? 9 bulan lah, udah 9 bulan ya. Coba hitung lagi nih. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, udah 8 bulan coy. Jadi tank secret gue ini udah 8 bulan. Nice. Awalnya gue cuman beli lemon ya, secret lemon sama Snow White. Terus beberapa bulan kemudian lagi gue beli Aulonokara ya kan. Waktu itu sampai sempet pindah tank juga pakai tank bending gua, terus tank bending gua pecah kalau lu ngikutin ya YouTube gua ya yang sebelumnya. Dan ini layout terakhir dari tank secret Project Peace cuy. Ini udah berjalan 2 bulan, nggak ada yang mati satupun cuy. Jadi terakhir ada yang mati itu 2 bulan yang lalu gitu ya. Itu OB Peacock ada yang mati, dan ini udah nggak ada yang mati lagi cuy. Ini isinya sekarang 20 ekor, isinya 20 ekor dengan tank panjangnya 70 cm, lebarnya 30 cm, tingginya itu 35 cm cuy, dengan ketinggian air 30 cm lebih dikit lah gitu ya. Dan ini udah nggak ada yang mati lagi karena siklet itu sepanjang gue piara siklet ya, siklet itu mau arusnya lu gedein, mau ikannya lu kenyangin gitu ya, tetap aja siklet itu pasti bakal saling bully cuy, karena emang siklet ini punya sifat teritori gitu ya, teritorial gitu ya. Nah gue sempet perhatiin siklet itu dia tuh kalau bully ya, jadi karakter siklet tuh ada yang tengil gitu ya, ada yang tengil, ada yang kalem, ada yang baperan cuy, penakut gitu ya. Jadi dibully dikit dia takut, mojok nggak mau makan gitu kan, mojok nggak mau makan, itu makin dihajar sama yang lain cuy, makin dihajar sama lain, lama-lama itu sampai mati. Dan kebanyakan kalau mati itu gue perhatiin itu bola matanya pada hilang cuy gitu ya. Mungkin siklet ini juga kanibal kali ya, jadi dia makan temennya yang mati gitu. Terus sesekali gue lihat juga siklet ini ngebully itu ikan yang kurang sehat cuy. Jadi kalau ada ikan yang kurang sehat nih ya, itu sama dia tuh dibully tuh. Pertama satu gigit, nanti yang lain ikut gigit gitu ya, dia mojok, lama-lama mati gitu ya. Karena gue udah nyoba ya, arusnya gue gedein ya kan, arus airnya gue gedein, terus ikannya gue kenyangin, tetap aja dia saling bully gitu. Intinya ya
Siklet yang bertahan ini siklet yang mentalnya itu rock and roll cuy gitu ya. Jadi kalau mentalnya itu jelek ya udah dia bakal dibully, bakal mojok, nggak mau makan, tiap hari dibully, terus siripnya pada grepes, lama-lama mati cuy. Dan ini kalau lu perhatiin, ini ke 20 ekor ikan ini di tank gua itu siripnya nggak ada yang utuh cuy, nggak ada yang bagus gitu ya. Pasti ada aja tuh yang sobek, yang gerowak, ada aja karena mereka ya emang saling bully gitu. Baca. Jadi kemungkinan 20 ekor ikan ini yang bertahan itu kemungkinan dia 20 ekor ini emang udah nyetel cuy gitu ya. Gue sempet masukin ikan Oscar kan, cuman gue nggak sempet kerekam gitu ya. Gue sempet masukin burayak Oscar ke sini satu. Itu besoknya abis cuy, siripnya dibully cuy. Abis, akhirnya gue angkat lagi. Nah kemungkinan sih gue sih sebenarnya nggak mau nambah ikan siklet lagi ya, cuman gue penasaran, gue pengen beli 1-2 ekor lagi siklet. Gue mau coba cuy, jadi gue mau masukin lagi nih pendatang baru. Kira-kira pendatang barunya itu dibully lagi nggak nih sama penghuni lamanya gitu ya, karena penghuni lamanya ini yang 20 ekor ini udah berjalan 2 bulan ya, 2 bulan lebih itu udah aman banget cuy, udah nggak ada yang mati sama sekali. Ya sekilas sih dilihat akrab, padahal mah enggak, padahal mah tetap aja jotos-jotosan gitu ya, bully-bulian gitu. Cuman ya gue pengen eksperimen aja, nanti gue bakal beli 2 atau 3 ekor siklet lagi, gue bakal masukin pendatang baru, nanti gue bakal update lagi dari video gue yang berikutnya gitu ya. 2000 years later. Oke, untuk sistem filtrasi yang gue gunain gitu ya, lo bisa lihat ikan air gue ini bening ya, bening banget, kristal clear gitu ya, kristal clear. Sebenarnya sih nggak bening-bening amat gitu ya. Ini kebenaran gue lagi pakai pelet siklet yang warna biru. Sebenarnya airnya ini ada kayak kebiru-biruan sedikit cuy gitu ya. Cuman kenapa di kamera ini terlihat kristal clear gitu ya, walaupun kebiru-biruan tapi airnya ini nggak berkabut cuy, nggak berkabut, dan airnya ini bener-bener air mateng bersih, ikannya pun nggak ada yang jamuran gitu ya. Padahal gue cuman pakai filter filter mekanis, gue cuman pakai filter mekanis cuy, gue cuman pakai busa filter yang putih itu kira-kira ada 5 lapis ya, 5 lapis. Terus di lapisan keempatnya, di atasnya itu gue kasih karbon aktif cuy, gue kasih karbon aktif. Dan ini filternya ini sampai buluk banget ya, lu bisa lihat nih sampai buluk hitam. Itu gua nggak cuci-cuci cuy, gua nggak cuci-cuci, cuman baru minggu kemarin itu gua tambahin busa filter yang baru. Nah jadi busa filter yang barunya ini gua taruh di paling bawah cuy gitu ya, gua taruh di paling bawah gitu. Maksudnya sih biar bakteri baiknya ini nggak mati gitu ya, karena kenapa air tank siklet gue ini bisa bening, karena emang sistem filtrasinya walaupun sederhana cuman pakai busa filter ya, tapi siklus amonianya udah bagus cuy. Jadi airnya tuh filternya tuh udah mateng gitu ya, filternya udah mateng. Gua nggak pakai media filter mahal tuh gitu ya. Untuk kasih makan karena filter gua cuman pakai filter mekanis ya. Kasih makannya itu gue sehari cuman 2 kali, kadang sehari 2 kali, kadang sehari cuman sekali malam doang gitu ya. Dan airnya ini gue ganti seminggu sekali sebanyak 50% gitu ya. Walaupun airnya nggak kotor, tetap gue ganti seminggu sekali sebanyak 50%, karena gue tahu filter gue ini nggak mumpuni, sebenarnya nggak mumpuni, makanya gue harus tetap ganti air cuy. Tapi kalau gue lihat ya, gue pelajarin akuarium yang pakai filtrasi bagus pun itu tetap ganti air gitu ya, atau pakai dripping ya, tetap diganti air. Karena sebagus apapun filter lo, menurut gue sih water change itu wajib cuy gitu ya, karena
ikan apa, karena ini akuarium tuh, ini akuarium bukan habitat aslinya, ini habitat buatan kita, buatan manusia untuk ikan-ikan kita. Nggak bakal bisa sesempurna habitat aslinya gitu ya, itu buatan Allah ya, Tuhan Yang Maha Esa, kita nggak bakal bisa ngalahin. Makanya sebagus apapun filter lu tetap harus water change, lu harus ganti air. Terus kalau lu nggak punya waktu sering-sering ganti air, jangan terlalu banyak kasih ikan makan cuy, karena kalau lu terlalu banyak ngasih ikan makan, otomatis airnya cepet kotor gitu. 2,000 years later. Oke cuy, kita lanjut ke tank ikan palmas gua ya. Ini tank ikan palmas gua. Ini ikan palmas nih udah gua keep kurang lebih mau 4 bulan ya, mau 4 bulan. Awalnya itu gue cuman beli Senegalus 1, terus sama palmas albino 2 ekor, dan ini masih hidup semua. Terus gue susul lagi, gue beli Delhaize Royal 1 ya kan. Dulu waktu gue beli itu ukurannya lebih kecil dari Senegalus gue, sekarang ukurannya udah sama, karena Delhaize ini makannya wah gila cuy, makannya kencang banget gitu ya. Terus gue beli lagi palmas apa tuh, Andy Cherry. Pertama gue beli palmas Andy Cherry, yang pertama itu gue kasih temen gue, terus gue beli lagi nih ya kan. Ini baru lagi, dan ini Oscar yang sempat gua cemplungin ke tank siklit gua, dan itu grepes abis. Sayangnya nggak sempet gua rekam, akhirnya gua balikin lagi ke tank palmas, karena waktu itu gua sebenarnya beli 2 burayak Oscar ya, cuman yang satu hilang. Kayaknya sih dimakan sama Andy Cherry gitu ya, kayaknya gitu ya. Untuk palmas ini termasuk ikan kuat. Sepanjang gua piara ikan palmas nggak ada satupun yang kena white spot cuy, nggak kena jamur gitu ya. Padahal ini airnya bisa 2 minggu sekali gue baru ganti gitu ya. Filternya pun sama, pakai busa juga. Untuk makanannya itu udang beku sama ulet Hongkong ya, ulet Hongkong gitu ya, ulet Hongkong yang kering gitu ya, yang kering. Untuk makan nih 2 hari sekali lah kalau palmas mah gampang lah piaranya. Gue seneng aja sih, kalau seneng mah gue beli aja itu ikan walaupun nggak viral gitu. Oke, lanjut lagi cuy, ini ke ikan cana blue pultra gua ya. Ini ikan cana blue pultra gua, ini udah gede banget. Ini ukurannya udah 12 cm up gitu ya. Ini sekarang gua lagi progres pakai pelet dari One Fish ya, khusus cana, pelet yang blue. Kalau dilihat sekilas sih sebenarnya warna birunya udah mulai masuk ya, nggak kayak awal terakhir gua vlog itu. Ini cana blue pultra gue ini sirip dorsal atas, bawah, belakang itu hitam coy. Ini sebenarnya birunya udah masuk, cuman gua nggak tahu nih kan bakal biru apa enggak, atau emang cana blue pultra itu birunya baru keluar kalau dia udah size maksimal gitu ya. Jadi gue lihat sih di YouTube, di TikTok gitu ya, size blue pultra tuh maksimal bisa 20 sampai 25 cm sih. Mudah-mudahan sih cana blue pultra gue ini bisa warna biru ya, karena gue demen ya sama cana blue pultra. Miaranya gampang gitu ya, elite restrict walaupun nggak pakai power head sama aerator di hidup gitu ya. Terus mentalnya, cana tuh mentalnya jarang yang cute cuy. Cana tuh mentalnya bagus-bagus banget gitu ya. Ini gue kebetulan memang karena gue demen warna biru, makanya gue belinya blue pultra. Tadi gue juga mau beli stewarti sih, cuman ya blue pultra dulu lah, gue mau pelajarin cana blue pultra gitu ya. Dan gue pengen sampai gede, mudah-mudahan nih cana gue biru gitu ya. Gue pengen banget lah. Ya karena gue nggak tahu nih cana blue pultra ini emang biru semua atau emang ada yang nggak biru, atau nggak semua cana blue pultra ini birunya cerah bagus gitu ya dari semua anakannya, atau emang rata-rata cana blue pultra ini bakal biru tapi nanti setelah size gede gitu ya, atau size maksimalnya. Makanya nih gue masih belajar ya cana blue pultra ya. Lagi pula miaranya gue gampang, dan ini gue kebetulan pakai power head karena akhirnya biar bersih terus lah gitu ya, biar bersih terus. Dan ini cana blue pultra ini gue kasih makan itu sehari sekali ya, kadang sehari makan, sehari puasa gitu ya.
sesekali gue selingin pakai udang beku juga sih. Mentalnya mah ajib banget sih. Jadi kalau pulang kerja ngilangin stres di depan tank Blue Putra ini enak banget gitu, sambil ngopi, sambil ngudut, sambil flaringin dia tuh asik banget gitu loh cuy. Yang namanya penghobi ikan ya, kalau ngeliat ikannya perform ya seneng sih, walaupun warnanya belum perform nih gitu ya. Cuma mentalnya udah oke lah. Jadi menurut lu nih Cana Blue Putra gue bakal biru kan ya? Ini size-nya udah 12 cm sih gitu. Coba lu toles lagi. Coba lu tulis di kolom komentar dah gitu ya. Oke cuy, ini dia ikan terakhir di vlog ini yang bakal gue review. Ini gue beli Blue Putra lagi. Sebenarnya gue udah di video terakhir gue udah update ya, gue udah update infonya. Ini Blue Putra ini gue beli lagi karena gue masih penasaran cuy. Kenapa gue pengen dapat Blue Putra yang warnanya biru gitu ya. Ini kecil, waktu gue beli ini ukurannya cuman 3-4 cm. Mungkin ini udah sebulan, hampir 2 bulan ya, itu cuman bertambah kurang lebih 2 cm. Ini ukurannya bisa 5-6 cm lah. Dan Blue Putra ini gue cuman kasih dia makan pelet cuy, pelet. Jadi perbandingannya gitu ya, peletnya itu 90%, 10% nya itu udang beku. Jadi gue kasih makan udang beku tuh jarang banget, kadang cuman seminggu sekali gitu ya. Lebih sering pelet. Nah, gue pengen tahu ikan Cana Blue Putra ini kalau dikasih pelet gedenya bakal cepet nggak ya? Tapi kayaknya sih kalau dikasih pelet doang lama gedenya ya. Ya mudah-mudahan sih. Tapi kalau lu lihat ya, ini kecil ini, yang kecil ini spotnya, titik hitamnya lebih banyak sih. Gue pengen tahu nanti kalau gedean dikit kayak yang pertama tadi Blue Putra gue tadi, itu spotnya hilang nggak ya? Gitu ya. Oke lah, kayaknya segitu aja dulu. Jangan lupa cuy dukung channel Project Fish, walaupun gue udah jarang ngevlog, gue bakal tetap ngevlog cuy gitu ya. Salam satu hobi, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum.